Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan sebagaimana Dia adalah Allah yang baik, karena kita masih diberi kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan, bahkan umur yang panjang. Semuanya karena kemurahan daripada Tuhan. Meskipun saat ini kita sedang diperhadapkan dengan masa-masa pandemi COVID-19, namun itu tidak menyurutkan semangat kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan tidak lama lagi kita akan mendengarkan dan merenungkan akan sabda kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita memohon petunjuk, bimbingan, hikmat yang berasal daripada Tuhan. Kita bersatu hati dalam doa kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal dengan sembah dalam Putramu Yesus Kristus, Tuhan kami sebagai Allah yang hidup. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami ini. Saat ini ya Tuhan kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, yang akan membukakan akan mata serta telinga bahkan hati kami, sehingga kami dapat memahami dan mengerti akan sabda kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kami menjalani kehidupan kami di dunia ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan akan sabda kebenaran firman. Haleluya, amin. Saudara-saudariku yang kukasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nas menjadi dasar penenungan untuk kita pada hari ini. Saya ambil dalam 1 Tawarik pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Dan tema renungan yang saya angkat, ketaatan membawa sukacita. Saudara yang terkasih, apa yang menjadi kunci keberhasilan seseorang yang bernama Daud ini? Tentunya rahasia kesuksesan Daud terletak pada penyertaan serta perkenanan Allah atas hidupnya. Sebab Daud membangun hubungan relasi yang baik dengan Allah, bukan hanya melewati persekutuan doa saja, tetapi melewati perkataan maupun perbuatannya untuk menyenangkan hati Allah. Saudara yang terkasih, Daud dapat menjadi sukses, kekuasaan semakin besar, bahkan dia dapat memenangkan setiap pertempuran, bukan karena dia sebagai orang yang gagah perkasa ataupun karena dia tampan dan hebat, melainkan karena Tuhan yang menyertai dan berkenan atas hidupnya. Saudara yang terkasih, demikian pula kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia ini yang penuh dengan tantangan demi tantangan, badai yang silih berganti menerpa kehidupan kita. Itu sebabnya kita memerlukan penyertaan daripada Tuhan. Jika tanpa adanya bimbingan dan campur tangan Tuhan, apalah arti hidup ini saudara? Ketika kita sukses, kita bergelimang harta, kita hidup bahagia menurut standar kita manusia, maka ingatlah dan ketahuilah, semuanya itu atas penyertaan daripada Tuhan dan atas seizin daripada Tuhan. Namun ketika kita menyombongkan diri dari apa yang sudah kita dapatkan, maka berhati-hatilah, sebab Tuhan yang memberi, Tuhan pula dapat mengambilnya kembali. Saudara yang terkasih, bila kita menghendaki agar Tuhan menyertai dalam hidup ini, maka pastikan terlebih dahulu Dia berkenan atas segala sesuatu yang kita lakukan dan kerjakan. Bangunlah suatu hubungan yang baik dengan Tuhan melewati persekutuan doa kita. Jangan hanya jadikan doa itu seperti halnya obat yang hanya diminum di saat kita sedang sakit, tapi cobalah jadikan doa kita itu bagaikan air yang setiap harinya kita butuhkan. Demikianlah kuasa Roh Kudus Tuhan senantiasa kita butuhkan dalam memimpin, memelihara, membimbing kita tetap hidup di jalan kebenaran. Saudara yang terkasih, apapun tantangan, meskipun badai silih berganti menerpa kehidupan kita, kita tidak perlu takut dan khawatir. Sebab Filipi pasal 4 ayat ke-13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sebab Allah yang akan membimbing, menuntun, memelihara kita. Ingatlah, pekalah kepada suara Tuhan dan taatilah setiap perintahnya, maka Dia akan berkenan
kepada saudara dan saya. Di sini saya ada air. Saya ibaratkan air ini adalah kuasa Tuhan yang kita perlukan setiap harinya. Namun kalau kita keraskan hati kita bagaikan batu ini, kalau kita keraskan hati kita bagaikan batu, memang kita tinggal diam di dalam Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah Tuhan tinggal di dalam kita? Tidak. Karena kita mengeraskan hati kita bagaikan batu. Tetapi cobalah kita lembutkan hati kita bagaikan kapas. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan pun hidup di dalam kita. Itu sebabnya, saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan pernah kita mengeraskan hati kita. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang bekerja dalam hidup saudara. Karena itu akan menuntun dan memelihara saudara hidup di dalam kekudusan. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin. Pemuda remaja yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dimanapun berada pada saat malam hari ini, kiranya kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan selalu dilindungi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan jika pada saat kesempatan pada malam hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan Tuhan, untuk kami dapat melakukan segala aktivitas kami dari pagi hingga pada saat malam hari ini Bapa. Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan. Terlebih Tuhan, pada saat malam hari ini kami baru saja mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat renungan firman-Mu yang telah disampaikan kepada kami. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi sukacita dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk selalu taat akan kebenaran firman-Mu. Ajari kami untuk selalu taat akan perintah-perintah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan jika pada saat kesempatan malam hari ini di dalam persekutuan kami melewati ibadah online kami bersyukur kami masih diberi kesempatan untuk kami menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Meskipun di mana ibadah kami dan renungan kami secara online, namun kasih sukacita Tuhan akan selalu ada dalam hidup kami. Begitu juga Tuhan, kami berdoa bagi setiap pemuda remaja dimanapun berada Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kehidupan mereka dimanapun berada. Tuhan akan selalu menjaga, melawat, dan melindungi setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan. Terlebih kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau perlengkapi ia lebih lagi Tuhan, agar ia dapat selalu diberikan kesehatan, kekuatan yang datangnya daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Begitu juga Tuhan, di mana jika ada pada saat ini pemuda remaja yang mengalami sakit, kelemahan fisik, kiranya Tuhan Engkau berkati dalam setiap pemulihan, dalam setiap obat-obatan yang dipakai. Tuhan akan menjaga, melawat, dan melindungi mereka. Begitu juga Tuhan, di mana Tuhan kami tidak dapat bersama-sama bertemu dengan saudara-saudari terkasih kami, namun kami yakin dan percaya meskipun secara online ibadah kami ini dilakukan, namun kasih sukacita di dalam Tuhan akan selalu senantiasa ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati setiap pemuda remaja dimanapun berada. Tuhan akan selalu memberikan kesehatan, kekuatan ya Bapa, agar kehidupan kami selalu semakin dekat kepadamu ya Bapa. Berkati juga Tuhan pandemi ini, semoga segera berlalu Tuhan, karena kami yakin dan percaya ketika kami mengimani segala apa yang diperintahkan Engkau dalam hidup kami,
Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap tantangan, rintangan, bahkan setiap virus ini boleh berlalu dalam kehidupan kami, dalam kehidupan negara ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah seru doa kami, dan kami yakin dan percaya Tuhan, meskipun dalam segala keterbatasan kami, Tuhan akan selalu melindungi dan memberkati kami. Begitu juga Tuhan, kehidupan kami jauh daripada sempurna, namun hanya Engkaulah yang sempurna dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan dan kami alaskan setiap doa-doa kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dengan doa yang pernah Engkau ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.